Kamar yang sangat manly dengan warna hitam dan putih. Kamar yang mungkin 2 kali lebih besar dari kamarku di rumah bunda yang minimalis sekali. Memang karena aku tidak terlalu suka kamar yang besar, tuh aku yang menempati seorang diri. Tapi saat aku masuk ke kamar, Mas Yusuf rasa nyaman adalah yang pertama muncul di hatiku. Serasa kamar ini juga kamarku. Aku memandangi sekeliling kamar, besar, namun tidak terlalu banyak barang di sini. Sangat mencerminkan kamar yang dihuni seorang laki-laki. Simple. Berdiri di dekat jendela, aku jadi tertawa mengingat kelakuanku dan Mas Yusuf yang kepergok bunda. Saat bunda bertanya kenapa aku dan Mas Yusuf lama sekali di mobil. Aku yang tergagap bingung mau menjawabnya apa. Mas Yusuf dengan tenang mengatakan, biasa bun pembahasan suami istri. Aku menahan tawaku tadi mendengar jawaban Mas Yusuf yang bagiku terkesan lucu. Mas Yusuf sedang asik mengobrol dengan adiknya. Temu kangen kakak adik. Aku diminta suamiku untuk menunggu di kamarnya. Kenapa aku jadi teringat ucapan Nisa tadi saat kami mengobrol berdua sebelum Mas Yusuf datang ke kamarku. Kak Ica, aku berterima kasih banget sama kakak mau jadi istri abang. Semenjak abang ada di hidup kakak, aku bisa lihat raut wajah abang yang berbeda. Bang Yusuf terlihat bahagia. Nisa tersenyum kepadaku. Meskipun kata orang pasti gak ada yang beda. Gimana mau kelihatan beda, orang abang wajahnya datar terus, lanjut Nisa dengan terkekeh. Masa iya Mas Yusuf bahagia karena aku? Aku tidak yakin. Aku justru yang bahagia dibuatnya. Tapi aku bersyukur kalau Mas Yusuf bahagia olehku. Tandanya dia mencintaiku. Dia memang mencintaiku. Kak, kamu kok senyum-senyum gitu? Nisa menggoyangkan badanku. Subhanallah, aku gagal fokus lagi. Kenapa aku selalu teringat kejadian tadi di mobil? Astagfirullah, maaf Nis. Aku dengerin kamu kok beneran. Jawabku sedikit kegelagapan. Tahu-tahu yang sekarang lagi bucin. Enak ya ada yang dibucinin, apalagi bucin sama kekasih halal. Mau kak. Oh iya, kenapa Nisa memanggilku kakak walaupun usiaku lebih muda? Katanya dia mau menghargaiku sebagai kakak iparnya. Aku tidak menanggapi ucapan Nisa yang ini. Malu juga kalau bahas tentang aku yang sedang bucin. Tapi ya memang aku bucin. Aku mengakui itu. Aku juga sangat bersyukur dan bahagia bisa menjadi istri abang kamu. Aku yakin Bang Yusuf gak akan ngelukai fisik kamu kak. Bang Yusuf sangat menghargai wanita. Dia sangat menyayangimu. Jangan tinggalin abang ya kak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan suamiku. Dia imanku sekarang dan untuk selamanya. Dia selamanya tidak mungkin juga aku meninggalkannya. Gak akan. Aku sayang sama abang kamu dan Mas Yusuf juga sayang sama aku. Jadi gak ada alasan kami untuk berpisah. Aku seperti gak sadar kalau mengatakan itu di depan Nisa. Aku sangat bangga sama kakak. Mungkin cuma kamu yang bisa mecahin gimana kerasnya hati Bang Yusuf yang beku. Semenjak ayah meninggalkan kita bertiga, Bang Yusuf sudah menjadi tulang punggung. Abang tidak pernah memikirkan kebahagiaannya. Abang menjadi gila kerja. Nisa menghembuskan nafasnya. Aku tahu ini cerita yang gak mudah untuk diungkapkan olehnya. Aku menepuk bahunya pelan. Bunda selalu bilang ke abang untuk mencari pasangan untuk kebahagiaannya, tapi abang selalu menolak. Abang selalu mengatakan kalau aku dan bunda sumber kebahagiaannya. Nyatanya kebahagiaan bunda ingin abang bahagia, tapi bunda gak menceritakan itu ke abang. Taulah abang itu keras kepala. Aku menggenggam tangannya. Kamu pasti bangga punya Bang Yusuf. Tentu aku dan bunda sangat bangga. Apalagi waktu dia cerita ke aku mengagumi perempuan berhijab yang hanya sekali dilihatnya. Bang Yusuf itu gak pernah cerita masalah perempuan ke aku. Dan waktu dia menceritakannya, aku sangat antusias. Aku mendorong abang untuk segera mendekatinya.
Kamu tahu aku yang nyuruh dia ngajak taarufan sama kamu tahu. Aku jadi ingat waktu Mas Yusuf mengirim CV taaruf lewat chat. Waktu itu aku benar-benar kesal sekali. Tapi katanya dia ditolak. Aku menatap Nisa dengan raut sedikit rasa bersalah. Lagian abang juga sih yang salah. Masa mau seriusin anak orang hanya lewat chat, yang pasti ditolak lah. Aku kalau jadi kamu sama kok kak. Aku dan Nisa tertawa ringan mengingat itu. Terus waktu abang ditolak kamu, dia itu udah nyerah lagi. Sebel banget aku lihat abang waktu itu. Lalu mendadak gak ada angin, gak ada hujan, dia langsung ngajak aku dan bunda ke rumahmu. Aku sedikit tertegun mendengar cerita Nisa. Kak, jangan tinggalin abang dalam bentuk apapun, sesulit masalah yang menimpa rumah tangga kalian. Aku gak tahu masalah apa yang akan datang, tapi aku mohon kak, demi aku jangan pernah ninggalin abangku. Nisa memohon lagi dengan serius. Lagian aku tidak mungkin meninggalkannya. Semenjak Mas Yusuf menjabat tangan dengan Abi dalam akad, aku sudah bertekad untuk taat kepada suamiku. Kenapa Nisa takut sekali aku meninggalkan Mas Yusuf? Oh, tentu sekali Nisa ingin abangnya selalu bahagia. Semoga aku memang sumber kebahagiaannya. Menatap di luar jendela kamar sang suami, Aisyah termenung. Aisyah masih terus memikirkan obrolan dengan adik ipar tadi. Menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan rasa ragu yang bergemuruh di dada. Ralat, bukan ragu. Aisyah mungkin sedikit tertegun mendengar cerita adik iparnya. Sedikit terkejut. Tiba saja ada yang memeluk perutnya dari belakang. Dan dari aroma parfumnya, Aisyah sudah hafal siapa pemilik lengan kekar yang melilit perutnya. Mikirin apa? Peka sekali. Yusuf seolah tahu dari raut wajah Aisyah. Apa Aisyah perlu menceritakan obrolan lagi? Rasa-rasanya tidak penting. Nisa hanya meminta Aisyah untuk selalu di samping sang kakak. Dan itu pasti akan selalu dilakukan Aisyah. Enggak, cuma ngelamun aja. Mikirin aku. Pede banget kamu mas. Aisyah mencoba melepaskan tangan Yusuf, tapi tidak bisa. Nyaman. Mikirin aku juga gak apa-apa, malah nanti aku tambah sayang. Aisyah tersenyum merah. Ngapain kamu di sini? Mencoba mengalihkan obrolan yang supaya Yusuf tidak menggoda istrinya lagi. Bukannya apa, Aisyah belum terlalu kuat mendengar ucapan romantis Yusuf. Bukan gombal itu, fakta. Kamarku ini masih posisi yang sama. Memanglah mas, masa kamar aku? Canda Aisyah. Kamarmu juga, punyaku kan punyamu. Betul sekali. Iya juga sih. Menengok ke arah Yusuf. Udah nih, kangen-kangen sama Nisa. Kamu cemburu? Apaan? Aisyah tidak mungkin cemburu dengan adik iparnya. Kenapa juga suaminya ini sensitif sekali? Enggak lah, ngapain juga cemburu. Bukan tipeku banget. Masa? Goda Yusuf. Sebel-sebel sayang Aisyah dengan Yusuf. Aisyah membalikkan badannya menghadap suami tercintanya, menangkup kedua pipi Yusuf. Aku bangga sama kamu kakak terhebat. Aku merasa sangat beruntung dimiliki olehmu mas. Mas Yusuf menatapku dalam dan serius. Kamu habis cerita apa aja sama Nisa? Gosipin aku ya? Dosa loh Ca, apalagi gosipin suami sendiri. Masih aja diakhiri kerlingan jahil Yusuf. Siapa yang gosip? Aku tahu kali dosanya gosip alias gibah. Jawab Aisyah rada gak terima. Yusuf mengelus puncuk kepala istrinya yang tertutup hijab. Sip, aku gak mau istriku makan bangkai saudara sendiri. Lagian aku tahu kamu bukan tipe perempuan seperti itu. Kamu istriku yang salihah. Rasanya Aisyah sudah amat kenyang dengan kata romantis Yusuf. Kasih hadis tentang gibah dong mas, biar aku dapat ilmu lagi dari kamu. Aisyah sudah sangat hafal dengan Yusuf. Bila Yusuf sudah mengasih tahu, menasihati ataupun bercerita seputar Islam, Yusuf akan menjelaskan beserta hadis dan ayatnya. Katanya biar langsung diterapin.
Aisyah sudah seperti murid Yusuf. Aisyah menyukai itu. Sudah berapa ilmu yang Aisyah dapat dari suaminya yang pintar sekali. Menurut Aisyah, Yusuf bukan cuma suami tapi panutan, pembimbing, segalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, engkau membicarakan sesuatu yang terdapat dalam diri saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan benar-benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah SAW menjawab, jika yang kamu bicarakan ada pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah menggibahinya. Sedangkan jika yang engkau bicarakan tidak terdapat pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Yusuf masih mengelus pelan puncuk kepala Aisyah, sesekali mencium pelipis Aisyah. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah atau menggosip kaum mukminin. Aisyah mantuk-mantuk paham. Dapat ilmu lagi, alhamdulillah. Jauh sekali dari topik. Perasaan tadi Aisyah membanggakan Yusuf. Oh, bukan membanggakan, tapi Aisyah bangga memiliki Yusuf. Yusuf mencoba kembali ke topik. Kamu tadi cerita apa aja sama Nisa? Ceritain Ki ke aku. Kepo. Aisyah menjauh dari Yusuf, berjalan duduk di tepi ranjang, diikuti Yusuf di samping Aisyah. Tadi Aisyah cerita kalau dia bangga punya abang kayak kamu, yang selalu ada untuknya, selalu menjadi prioritasmu. Nisa juga bilang aku beruntung jadi milikmu. Dia juga bilang untuk tidak akan meninggalkanmu. Kalimat terakhir hanya diucapkan dalam hati oleh Aisyah. Aisyah tidak akan meninggalkan Yusuf. Sejak dulu prioritasku hanya Bunda dan Nisa. Mereka poros hidupku. Kebahagiaan mereka lebih utama dari apapun. Tapi semenjak kamu masuk dalam hidupku, kalian bertiga hidupku, kebahagiaanku selamanya. Manis sekali. Manis banget. Jadi pengen jadi adikmu aku, Mas. Lah ngapain? Biar disayang terus sama kamu. Aku gak mau kamu jadi adikku. Aisyah cemberut dengan raut wajah amat polos. Kok gitu? Kamu istriku sayang, tulang rusukku, belahan jiwaku. Ambiar sudah hati Aisyah bersambung.